Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman digital marketing, bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat dan selalu dilancarkan Allah, amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitriani Jamasinta Dewi. Saya lulusan dari SD Banjarsari 5, MTS Al Jumuriyah, dan SMKN 1 Garut dengan mengambil jurusan farmasi. Keseharian saya sebagai guru TK di TK Miftahus Saadah, juga mengurus rumah tangga. Saya kelahiran tahun 1998. Nah, teman-teman digital marketing, kali ini saya akan coba memaparkan tentang makanan khas Garut, yaitu dodol Garut. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih temanya dodol? Ya, karena saya tinggal di kota Garut, sedangkan makanan yang khas di kota Garut itu ya dodol. Nah, di Garut itu banyak sekali macamnya dodol, dari yang dibuatnya secara home industry sampai yang dibuatnya secara industri besar. Dari harganya yang murah sampai harga yang terbilang lumayan mahal. Ragam jenis dodol yaitu ada dodol buah, dodol susu wijen, dodol kacang, dodol ketan, dodol coklat, dan masih banyak lagi. Rasa dan bentuknya pun beragam. Contohnya dodol coklat atau yang mungkin kalau sekarang terkenalnya dengan sebutan cokodot, itu dibuat dari industri besar. Sedangkan dodol kacang dibuatnya dari home industry. Ada lagi yang dibuatnya dari industri besar yaitu dodol piknik. Biasanya isinya dodol susu wijen. Di daerahku banyak sekali pembuat dodol home industry. Makanya dari itu aku fokuskan di pembuatan dodol home industry, yaitu salah satunya ada dodol kacang. Ada yang tahu atau mungkin barangkali teman-teman pernah mencoba dodol kacang? Dodol kacang biasanya bahan utamanya yaitu kacang merah dan bahan tambahan lainnya seperti gula dan kelapa. Biasanya bahan-bahan tersebut didapatkan dari supplier tangan pertama. Yaps, para petani. Ada petani kacang merah dan juga petani kelapa. Lalu gula merah biasanya didapat dari daerah perkidulan, karena gula dari daerah perkidulan terbilang sangat asli, tidak ada campuran lainnya. Berbeda seperti gula-gula yang sudah dipasarkan di pasar. Harganya pun bahan-bahan utamanya didapat terbilang lebih murah, karena itu didapatkan dari tangan pertama para supplier, sehingga bila dibandingkan dengan beli bahan-bahan di pasar tentu berbeda dan akan lebih mahal. Untuk pembuatan dodol kacang masih dilakukan secara manual, namanya juga home industry, ya alat-alat yang digunakan masih manual secara tradisional. Berbeda dengan yang industri besar, pasti pembuatannya sudah dibantu dengan mesin-mesin canggih. Lalu, bagaimana marketing penjualan dodol kacang? Biasanya, bila dijual secara offline, dodol kacang dijual ke pasar-pasar, di tempat pusat oleh-oleh, dan di tempat snack untuk hajatan. Kadang juga dititipkan di bazar makanan khas daerah. Dan untuk secara online, dodol kacang ini mulai dikenalkan, dipromosikan lewat WA, Instagram, Facebook. Dan setiap mempromosikan atau menjual, kita sering mencantumkan nomor telepon. Jaga-jaga barangkali ada yang ingin memesan untuk acara-acara besar seperti hajatan. Mungkin teman-teman pada nanya, kenapa sih memilih menggunakan media sosial Instagram dan Facebook? Yang pertama, Facebook. Dulu Facebook itu terkenal digunakan para anak muda pada zamannya sebelum ada media sosial lainnya. Seiring perkembangan zaman,
Facebook beralih pengguna. Sekarang mayoritas pengguna Facebook itu orang tua. Yaps, di Facebook sekarang penggunanya orang tua, menjadi tempat komunikasi jarak jauh, reuni, temu kangen dengan teman-teman lama. Nah, biasanya orang tua tahu dong dan sudah merasakan makanan tradisional khas daerah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu inilah yang menjadi target marketing sebagai pembeli. Untuk yang kedua, media sosialnya Instagram. Loh, kok pakai Instagram? Iya, di Instagram mayoritas penggunanya anak muda. Ya nggak anak muda semua, walaupun ada beberapa orang tua, tapi kebanyakan anak muda yang masih produktif. Biasanya beriklan di IG sambil memperkenalkan makanan khas kota Garut. Karena biasanya anak muda sekarang jarang yang tahu makanan khas daerah. Di Instagram juga lebih banyak fitur-fitur tambahan ketimbang Facebook. Jadi lebih memudahkan untuk membuat konten saat beriklan. Ketika berwara-wara produk dodol kacang, bila beriklan di Instagram, kita biasanya nge-tag nama-nama Instagram tertentu yang mungkin followersnya banyak. Contoh seperti jajanan Garut, makanan khas Garut. Kita nge-tag ke situ supaya followers dari jajanan Garut bisa kepo nih sama produk kita. Gak sampai di situ, kita juga bisa menjual dengan Facebook Ads atau Marketplace. Dengan begitu, biasanya followers ada yang bertanya-tanya atau sampai kepo dengan produk kita. Nah, dari situ biasanya followers akan bertambah dan target pemasaran akan bertambah juga. Kalau menurut saya, jangan bosan-bosan untuk posting untuk mendapatkan closing. Ada pepatah mengatakan ada hasil, ada usaha, dan jangan lupa dibantu doa untuk mencapai goals. Semangat teman-teman. Mungkin dari saya mengucapkan terima kasih dan hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.